Sudah. Apakah sudah? Ya, baik. Terima kasih. Baik, adik-adik, selamat berjumpa kembali ya. Kita lanjutkan di fraktur ya tadi. Jadi penyembuhan fraktur ya, kita bisa mengalami fraktur karena kecelakaan. Fraktur itu patah tulang ya, Dek, ya. Jadi ketika patah tulang kita sebut sebagai fraktur, itu tulang akan mengalami mekanisme penyembuhan. Ya, secara alami tulang bisa sembuh sendiri tanpa diapa-apakan. Ya, mekanisme penyembuhannya itu mulai dari terbentuknya hematom. Hematom ini adalah bekuan darah ya ketika kita tulangnya patah di situ ada pembuluh darah di sekitarnya dan di dalam dia akan pecah. Nah, terjadilah hematom. Dari fase hematom kemudian ada fase reparatif ya, kemudian ada fase remodeling tulang ya. Dari fase hematom ini pembuluh darah yang pecah, kemudian eh, terjadi proses reparasi ya. Jadi bekuan-bekuan darah tadi bisa berubah menjadi bisa diabsorpsi kembali, kemudian terjadilah proses pembentukan tulang yang baru ya, tapi bentuknya masih belum tulang asli yang kita sebut sebagai kalus ya. Pembentukan kalus baik berupa yang soft kalus, kalus yang masih mudah pecah dan kemudian jadi hard kalus yang sudah agak kuat, kemudian terjadilah pembentukan tulang baru melalui osifikasi intramembraneus yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indri ya. Jadi ada 4 fase ini, mulai dari fase inflamasi sampai terjadi remodeling tadi, pembentukan tulang baru. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dokter Indri. Oh, bentar, Dokter Indri. Nah, jadi sebenarnya tulang itu tanpa di apa-apakan kan bisa menyembuh sendiri, Dek, ya. Tapi kalau frakturnya sampai terjadi displacement ya, jadi tidak lurus lagi ya, jadi sampai tidak alignment ya istilahnya, yang atas sama yang bawah tidak bisa nyatu. Nah, ini yang perlu direposisi, istilahnya perlu dioperasi, direposisi untuk membantu proses penyembuhan normal ini bisa berlangsung dengan baik ya. Jadi intinya untuk membantu, termasuk kalau patahnya benar-benar patah total gitu ya, yang akan jadi semakin lama proses penyembuhan normalnya ini, maka perlu dipasang pen gitu ya. Jadi mungkin sudah pernah tahu temannya operasi pasang pen gitu, itu untuk mempercepat proses penyembuhan normal ini. Jadi kalau ada patah tulang kemudian dibawa ke sangkal putung ya, yang menyangkal kalau itu putung, menyangkal kalau itu patah, ya bisa-bisa aja sembuh, tapi ada resiko kalau patahnya itu tidak lurus ya, maka terjadi penyembuhan yang tidak sempurna. Jadi terjadi benjolan, tulangnya tidak bisa kembali memposisikan strukturnya tidak kembali seperti struktur normal lagi. Ya, saya kira itu. Dokter Indri, dipersilahkan yang sendi. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Oke. Sudah nampak ya? Sebelum masuk bahasa ini tadi saya diskusi sama Dr. Yusi. Jadi ternyata memang secara konsensus konvensional kondrosit itu sama osteosit itu beda induk ya. Jadi kondrosit hipertrofi, apoptosis digantikan atau digusur oleh osteoblast dan osteosit dan seterusnya ya. Tapi ternyata dari penelitian itu ada yang namanya transdiferensiasi, walaupun tidak banyak ya. Walaupun tidak banyak, itu ada kondrosit yang hipertrofi itu bukannya mati tapi malah membelot jadi osteoblast. Lalu dia jadi osteosit. Ini benar-benar fenomena yang apa ya, mind blowing gitu istilahnya ya. Jadi dia itu benar-benar membelot ya. Jadi yang harusnya mati tapi malah transdiferensiasi jadi golongan lain. Tapi ini tidak banyak ya. Ini ya sama lah seperti kehidupan. Selalu ada orang-orang pembelot, itu selalu ada ya. Tapi tidak tahu ya ini apakah menguntungkan atau tidak kalau misalkan
induksi. Jadi misalkan sel-sel kondrosit ini jangan dibiarkan mati tapi dirubah jadi osteosit aja gitu. Kalau menguntungkan ya ini siapa tahu ya nanti ke depannya ada peneliti-peneliti yang meneliti obat-obat untuk menginduksi ya siapa tahu ya ini intermezzo aja. Tapi secara konsensus kita masih tradisional konvensional kondrosit itu mati kemudian digantikan osteoblast dalam penulangan endokontral ya. Oke. Oke, baik kita masuk ke materi sendi. Jadi sendi ini dasarnya adalah sambungan tulang. Sederhananya adalah sambungan tulang itu namanya sendi ya. Nah kalau berdasarkan hasil akhir pergerakannya itu ada 3. Amfiartrosis itu kalau tulang itu tidak banyak bisa bergerak. Oh ya, simfisis pubis itu di sini ya, sebentar. Saya stop share screen dulu, tadi lupa ya nunjukkan lokasi kartilago fibrosa itu ada di simfisis pubis dan di intervertebrae. Nah, balik lagi ke tulang ini, mohon maaf. Oke. Balik sini dulu. Baru keinget. Nah, jadi simfisis pubis itu adalah sambungan antara tulang kokse. Nah ini, Kak Ketok gambarnya. Nggak bisa di zoom lagi nih ya. Oh bisa. Nah ini. Nah ini kan kokse. Nah dia kokse. Nah sambungannya ini disebut simfisis pubis. Ini isinya kartilago fibrosa ya. Dan kalau diskus bantalan intervertebra itu antar vertebra jadi ini ya. Jadi kalau vertebra ini nggak lihat kurang besar ini ya. Oke ya. Jadi kalau di zoom sorry. Nah ini ya. Ini antara tulang vertebra satu dengan yang lainnya itu ada bantalannya. Nah bantalan ini tengahnya itu adalah kartilago fibrosa ya. Oke wis. Ini simfisis pubis itu kartilago fibrosa. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Gimana tadi sampai sendi. Oke. Sendi. Nah. Jadi yang simfisis pubis itu tidak bisa atau relatif sedikit bergerak. Kapan dia bisa bergerak? Nah, ini khusus pada wanita ya. Jadi kalau pada wanita itu ketika menjelang persalinan itu ada hormon yang membuat simfisis pubis itu melunak. Nah, nanti itu akan memberi ruang untuk kepala janin bisa melewati panggul gitu. Yang paling umum adalah diartrosis, sendi gerak ya. Ini yang bisa bebas ya. Jadi kayak di lutut, di siku, di jari-jari tangan itu termasuk diartrosis. Cirinya diartrosis ini lengkap. Unsur komponen sendinya lengkap yang akan kita lihat di belakang ya. Nah kalau sinartrosis ini nyaris nggak bisa gerak sama sekali ya. Ini bisa karena sambungannya itu berisi jaringan tulang namanya sinostosis. Contohnya di sambungan tengkorak orang-orang yang sudah tua gitu ya. Sinkondrosis kalau sambungannya itu tulang rawan. Contohnya sambungan antara tulang dada atau sternum dan koste. Kemudian sindesmosis kalau sambungannya itu jaringan ikat padat. Contohnya di sambungan tulang di kaki ya, di tibia dan di fibula yang bawah yang dekat dengan ugel itu apa? Pergelangan kaki ya. Itu kalau berdasarkan struktur komponen fungsi pergerakannya ya. Kalau di sini termasuk material sambungannya. Nah kalau berdasarkan sumbu pergerakannya itu ada yang satu arah ya. Jadi hanya bisa satu arah. Contohnya di siku ini kan nggak bisa arah yang lain ya. Ini kita ngomong umum loh ya. Kalau ada orang yang bisa arahnya gerak di luar satu arah itu ya anomali ya kayak tadi pembelot tadi. Bahwa ya akan selalu ada perkecualian dalam kehidupan ini ya. Termasuk juga pivot ya. Pivot ini muter ya. Ini ada di bagian radius ulna di pergelangan tangan ya. Kemudian kalau biaksial ya ini sekitar 2 arah rotasi. Ini muter kayak gini ya. Ini contohnya di apa namanya? Metokarpophalangeal itu di pergelangan tangan
ya. Itu kan arahnya masih bisa selain depan belakang bisa agak kiri kanan gitu kan. Nah, kemudian ini yang multi aksial ya. Ini yang gliding, ini yang pergelangan tangan yang bagian bawah ya, yang lebih fleksibel bisa muter ke segala arah. Makanya kalau penari itu kan bisa muter tangannya ya. Kemudian saddle ini yang gulik-gulik ya. Jadi seperti saddle gini. Ini memberikan, jadi sebenarnya harusnya bersama dengan gerak otot ini ya, memberikan ring pergerakan abduksi itu menjauh mendekat gitu ya. Abduksi abduksi menjauh, adduksi mendekat ya. Ini contohnya khusus di jari, di jempol, sendi jempol tangan ya. Kemudian ball and socket, nah ini yang klasik ya, ini ada di sendi panggul ya, yang menghubungkan femur dengan koksi. Nah ini yang diartrosis tadi ini biasanya sendi yang lengkap tadi itu komponen utamanya tentunya ya bagian tulang yang berhubungan ini yang dilapisi kartilago artikular yang isinya mirip kartilago hialin tapi tanpa perikondrium ya. Kemudian kapsulnya ini. Nah ini kapsulnya, ini lapisan luar, ini jaringan padat fibrosa ya. Kemudian yang dalam ini adalah jaringan ikat ya seperti mesotel kayak gitu, yang inilah yang menghasilkan cairan sendi. Nah, cairan sendi ini bisa habis ya kalau tua atau ada kelainan kayak gitu. Kemudian ini rongganya namanya cavum articular. Kemudian struktur-struktur tambahan ligamen itu di sini ya, biasanya antar tulang dengan tulang itu kan ada ligamennya. Nah, itu biasanya nempel juga di sini. Diskus ya, kemudian meniskus ini struktur tambahan biasanya ada di sini. Tendon penghubung tulang dan otot. Ya, bursa ini struktur tambahan di sini kayak lemak kayak gitu di sini namanya bursa. Nah, kalau nah ini ya, ini tambahannya ini ya. Ini kalau tendon itu ada, ini otot nyambungnya ke tendon ya. Kalau ligamen tulang dengan tulang. Entesis itu perlekatan ligamen ke tulang. Kemudian bursa ini tadi tambahannya tadi ya. Meniskus ini biasanya ada tambahan di sini. Nah, itu namanya meniskus. Nah, kalau aspek farmakologi yang mungkin kalian pernah dengar neneknya atau siapa ya suntik di sendinya itu dimasukkan ke kafum sendinya sini ya, biasanya karena radang, nah itu langsung disuntik steroid gitu biasanya di sini. Nah nanti steroidnya itu bisa berubah gel kayak gitu, nanti bisa biar lebih awet gitu di situ. Oke, ini beberapa efek obat dan efeknya terhadap sendi. Oke, langsung mungkin ini gilirannya Dokter Yusi. Silakan Dokter Yusi. Dipersiapkan share screen-nya. Masih mute, Dok? Masih mute? Oh iya, maaf. Wah, sudah selesai tadi saya ngomongnya nih padahal. Enggak, saya ulang ya. Jadi saat steroid ini seperti obat dewa ya, dia kita banyak gunakan. Dia sebenarnya ini juga jadi salah satu bahan di hormon kita, berasal dari kolesterol. Adik-adik bisa lihat di sebelah kiri ini ya, dari satu bahan kolesterol bisa jadi berbagai macam jenis hormon yang berbeda. Kenapa? Karena tergantung enzim apa yang merubahnya dari turunan-turunannya, jadi hasil pemecahan-pemecahannya ya. Nah, ini nanti adik-adik pelajarinya di biokimia ya, sebagai biokimianya. Ada aldosteron, kortisol, ada estrogen juga ini ya. Tapi perlu hati-hati, steroid ini bisa, apalagi kortikosteroid yang eksogen ya, yang terapi itu apalagi dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan osteoporosis iatogenik, jadi karena sesuatu dari luar, dan juga osteonekrosis, jadi tulang yang seharusnya ada lubang-lubangnya, tapi lubang-lubangnya relatif rapat, ini jadi banyak lubang-lubang ya. Awalnya avaskuler, kemudian jadi nekrosis, yaitu osteonekrosis, akhirnya jadi osteoporosis juga.
Nah, steroid ini kalau berlebihan dia bisa menghambat ya. Ini gambar merah ini artinya menghambat ya, menghambat osteoblast. Tadi osteoblast adalah untuk menjadi osteosit ya. Jadi kalau kebanyakan osteoblastnya gak jadi osteosit, jadinya keropos tulangnya ya. Kemudian golongan pregnenolon itu golongan estrogen, estradiol, dia efeknya malah estrogen ini menghambat osteoklas. Jadi malah bagus sebenarnya ya. Kalau pregnenolon dan derivatnya ini yang biasanya ada di tumor itu bisa malah mengaktifkan osteoklas. Ini yang bikin keropot juga sehingga terjadi fraktur yang patologis. Jadi nggak ada kena apa-apa terjadi fraktur ya. Jadi steroid ini seperti bermata banyak tergantung dia jadi bentuk apa ya. Kalau bentuk kortisol ini biasa menghambat osteoblast malah mengaktifkan osteoklas jadi keropos. Kalau dia berupa estrogen malah mengaktifkan osteoblast dan menghambat osteoklas ya. Jadi makin kuat ya. Jadi dia mengatur remodeling tulang, bisa bersifat protektif, juga bisa bersifat merusak, tergantung jenisnya apa. Sampun, Dokter Indri. Selesai ya sesi 1, Dokter Indri. Kita ke otot sekarang, Dokter Indri ya. Oke, sebentar ya. Saya yang share screen. Nanti Mang. Bentar, nge-lag. Ya. Oke, jadi sesi satunya selesai, pertulangan selesai. Kita sambung dengan sesi ngotot ya, perototan. Ya, jadi otot ini kalian sudah belajar waktu SMA kan ya. Ada otot jantung, ada otot bergaris, ada otot skeletal ya. Semuanya memiliki karakteristik yang sama ya. Bisa kontraksi ya. Bisa dirangsang stimulus. Nah, nanti bagaimana rangsangan ini menyebabkan kontraksi. Nah, nanti Dokter Yusi akan menjelaskan dengan sangat kompleks pokoknya ya. Kemudian bisa molor dan balik ke posisi normal ya. Bisa molor ini kalau posisi diolornya balik posisi normal itu elastisitasnya. Itu karakteristik dari otot ya. Tipe ototnya saya rasa sudah tahu. Dan hari ini kita akan fokus ke otot bergaris dan sedikit otot polos ya untuk fisiologinya. Sedangkan otot jantung nanti pas kardiovaskuler ya. Oke, jadi anatomi otot dulu ya. Jadi otot itu kalau di anatomi itu ada struktur yang namanya tendon, tadi sudah singgung, merupakan perubahan perlekatan dari otot ke tulang ya. Kalau venter ini kalau ototnya itu bercabang, nah cabangnya itu disebut venter. Jadi kalau kalian pernah dengar bicep, artinya 2, sep itu venter, berarti 2 kepala karena dia bercabang, ujungnya itu bercabang jadi 2. Jadi melekat di 2 tempat. Nah, perlekatan itu namanya origo dan insersio. Origo itu perlekatan otot di tulang yang dia itu nanti relatif tetap ya. Sedangkan insersio itu otot yang melekat yang di bagian nanti tulangnya relatif bergerak gitu ya. Jadi kurang lebih ada 17 otot ya dalam tubuh kita. Terbagi juga otot aksial dan otot apendikular. Nah, ini nanti tolong dihafalkan otot-otot besarnya saja ya, otot-otot besar yang bisa diraba ya. Kayak os frontalis, kemudian musculus ya, musculus frontalis, kemudian musculus sternocleidomastoideus ini ya yang di leher ini yang kalau kalian noleh itu kelihatan teraba gitu. Kemudian deltoid ini yang di pundak karena ini nanti biasanya di bahu ya. Di tempat suntik kalau kalian ingat ya waktu vaksinasi Covid. Ini pectoralis mayor nih ya, nih kalau gede sampai kelihatan punya payudara itu ya, dari korbuzet itu, adira itu ya. Kemudian bicep ini ya yang di arah anterior. Ini kalau latihan bicep itu ini akan lebih mentol gitu. Kalau tricep itu kebalikannya di belakang ya, ini untuk gerak ekstensi namanya. Nah, ini saya lupa ya, pergerakan ini diajarkan saya kok lupa belum bikin slide-nya ya.
Kemudian ini six pack ini otot apa tuh? Nah ini ya, roti sobek itu namanya otus rectus abdominis. Nah otot-otot gede ini tolong dihafalin ya. Kemudian otot-otot quadricep ya, cukup kompleknya saja grup quadricep itu tolong dihafalin ya. Sedangkan yang bagian belakang ini otot-otot hamstring. Nah ini kalau mas-mas yang suka nge-gym, mbak-mbak juga suka deh sekarang ya. Ini pasti sudah sangat familiar. Bokong nih gluteus maximus ya yang paling gede. Walaupun kenyataannya suntik itu lebih banyak di gluteus medius sebenarnya ya. Kemudian otot kentol ini ya, otot gastrocnemius namanya ya. Jadi otot-otot besar itu tolong dihafalkan ya. Oke, kemudian jenis geraknya ya. Agonis itu kalau gerak utama yaitu saling menunjang ya. Antagonis itu kalau saling berlawanan. Contohnya yang antagonis itu bicep dan tricep ya. Kalau bicep itu flexor, flexor itu artinya nekuk, fleksi. Kalau tricep itu ekstensor, lurus gitu ya. Kalau sinergi itu dua otot yang bersama-sama ya. Kalau fiksator itu menstabilisasi ya untuk megangin otot-otot yang bergerak gitu. Ya ini untuk nice to know aja. Kalau otot jenis nama-nama ototnya nice to know aja, ini fungsi utamanya aja ya. Oke, jadi selain otot itu penamaannya gampang. Anatomi itu kalau ngasih nama gampang, selalu ada alasannya. Ya ada dikasih nama karena bicep venternya tadi ada bicep, ada tricep, ada quadricep itu ya. Berarti 4 kepalanya. Ada yang berdasarkan bentuknya, deltoid berarti segitiga, orbicularis berarti muter, ya. Kemudian pectinatus berarti kayak sisir, plate itu berarti apa namanya? Pipi. Piramid, romboid itu jajaran genjang ya, serratus itu berserat-serat gitu ya. Kemudian splenius ini apa seperti pita gitu ya. Cara dipakai teres itu panjang ya, trapezius. Romboid itu bukan trapezius ya. Oh ya romboid itu ya jajaran genjang ya, trapezius beda ya. Kemudian atau warnanya atau warna karakteristik khusus alba itu putih, brevis pendek ya. Kemudian lata itu lebar. Hampir sama dengan latissimus kan mirip longus, longissimus. Nah, itu mirip-mirip itu artinya panjang ya. Magnus itu artinya besar. Demikian juga mayor, maximus. Nah, itu hampir sama ya. Minimus itu kecil dan seterusnya. Jadi kalau anatomi itu ngasih nama bisa diduga lah ya. Nah ini gerakan, ini sayangnya memang online ya. Biasanya ditunjukkan ya. Nah nanti coba saya carikan videonya kan semoga ketemu ya. Abduktor itu menjauhkan, abduktor itu mendekatkan. Ya, jadi kalau kalian senam meregangkan tangan ke samping ya, itu berarti abduktor. Kalau posisi dari tangan ke samping itu berarti aduktor ya. Depresor ini jarang ya, jarang kita pakai. Extensor itu meluruskan, flexor menekuk, levator mengangkat, pronator ini posisi kalau tangan kalian menjulur ya, kemudian kunci pintu ya, itu pronator. Sedangkan supinator itu kalau kalian menjulur kemudian ngemis, nyuwun, nah itu supinator ya. Kalau rotator ini muter. Businator ini otot pipi ya untuk niup trompet. Risorius untuk ketawa ya. Sartorius tadi sudah ada di sini. Nah ini menjahit ya. Nah ini nutup ini nama sartorius. Oke, nah ini kalau aspek farmasinya ya. Kalau ada resep IM, nah itu berarti intramuskular. Nah ini nanti biasanya terserah sih dokternya mau ngasih kemana. Ini bisa di deltoid di sini. Biasanya pasiennya malang kerik supaya mudah supaya timbul deltoidnya. Kemudian ditujeskan di sini ya. Kalian mungkin sudah pengalaman ini waktu vaksinasi COVID kemarin. Atau kalau di bokong ya, nggak harus murep loh ya. Jadi mungkin kalau murep itu mudah ya, tapi berdiri pun nggak masalah di sini. Justru kalau murep ya, kalau misalkan ini bokong ya, ini bokong ya, itu kan ada, kalau dibagi kuadran gini, itu yang aman itu di sini, hanya di daerah sini aja, yang berdekatan dengan gluteus medius. Sebab kalau
malah salah, malah di bagian tengah persis. Ini ada otot, ada saraf ischiadicus. Disuntik bukannya sembuh, malah sakit, malah bisa cacat, ya. Jadi kalau dokter itu nyuntik di bokong, itu ada garis imajiner ini bagi 4 kuadran. Nah, itu di kuadran yang sini ini paling aman, ya. Di sini banyak pembuluh darah, di tengah sini ada sarafnya juga. Jadi paling aman di sini, ya. Kemudian ini biasanya atlet-atlet balap sepeda itu ya. Kalau disuntik di sini, di vastus lateralis. Jadi di sini sampai langsung jelek gitu, langsung berdiri aja gampang ini, ya. Kalau di sini jarang, ya ini berisiko juga. Jadi paling mudah ini, dan ini. Oke. Kemudian pembungkus otot. Jadi otot itu dibungkus oleh jaringan ikat, ya. Dari luar yang paling gede itu epimysium. Ya, otot itu dalamnya itu ada fasciculus yang merupakan bundel serabut otot itu dibungkus perimysium. Nah, serabut otot tadi bundel itu isinya serabut-serabut otot masing-masing dibungkus endomysium. Analoginya gini. Sehelai lidi, taruhlah itu lidi itu serabut otot ya. Itu dibungkus oleh endomysium. Nah, lidi-lidi tadi kalau disatukan jadi satu, jadi bundel sapu lidi gitu, itu jadi satu fasciculus. Nah, dibungkus oleh jaringan ikat yang namanya perimysium. Nah, kalau sapu lidi tadi dijadikan satu bal gede mau dijual gitu, kemudian diikat rapat supaya nggak burodol, sehingga perlu jaringan ikat yang tebal. Nah, pembungkus yang paling luar dari otot gabungan tadi itu namanya epimysium. Ya, jadi selain jaringan ikat tentunya ada pembuluh darah dan sarafnya. Nah, nih ya ilustrasinya. Ini serabut otot dibungkus endomysium membentuk fasciculus. Jadi serabut otot bersatu membentuk fasciculus ya. Dibungkus perimysium. Fasciculus dibungkus oleh epimysium. Nanti epimysium ini akan menyatu jadi tendon dan tendon menyatu ke peristium nempel di tulang ya. Dan ini nanti kita akan bahas detail di setiap serabut otot ini. Nah, ini dalamnya itu masih ada serabut-serabut lagi ya. Ini adalah serabut-serabut gerak, serabut-serabut kontraktil yang rumit banget susunannya yang nanti akan membuat otot itu bisa bergerak. Ya, namanya myofibril. Nah, kemudian di anatomi ada istilah namanya fascia ya. Fascia itu adalah pembungkus yang pelapis ya. Disebut fascia superficial itu yang memisahkan dengan kulit. Nah, ini kan kulit, ini lemaknya ya. Nah, ini namanya fascia yang superficial ya, lemak. Jadi satu sama lemak. Sedangkan fascia yang profundus, yang deep itu ya fasciculus itu ya. Jadi dia akan membentuk kompartemen. Nah, ini kalau histologinya seperti ini ya. Ini serabut ototnya endomysium, ini perimysium, ini yang epimysium. Nah, ini sambungan tadi ya. Muscle tendon junction, ini ototnya, ini tendonnya, nanti dia nempel di tulang. Namanya muscle tendon junction. Ya, ini kalau strukturnya nggak sederhana ya, karena sebenarnya ada lipatan-lipatan dari basa lamina. Oke, kemudian masuk ke histologi. Nah, otot bergaris ini namanya bergaris ya, pasti garis-garis kayak surjan gitu. Nah, cirinya dia panjang dan intinya di tepi, tepat di bawah membran sel ya. Dan dalam satu serabut ini intinya multinukleated atau banyak. Nah, ini ada terminologi khusus ya untuk otot ya. Membran selnya itu disebut sarkolema, sitoplasmanya sarkoplasma. Endoplasmic reticulumnya namanya sarkoplasmic reticulum. Mitokondria namanya sarkosom. Ya, jangan tanya kenapa kalau kasih nama beda ya. Nah, ini kalau potongan memanjang kelihatan banget garis-garisnya. Ini intinya di bawah membran. Lain di luar itu apa? Itu fibrosit, bisa juga satelit sel ya, sel satelit yang ada di luar serabut ini gunanya untuk stem cell ya. Ini kalau potongan melintang ya, kalau di dalam sini itu nukleusnya. Nah, kalau di luar bisa jadi dia itu stem cellnya atau satelit sel ya. Ini kalau pakai elektron mikroskop itu akan kelihatan ternyata enggak simpel lorek-lorek kayak zebra ya. Ternyata ada garis-garis yang namanya pita gelap atau pita A, yang terang pita I, dan garis antaranya itu namanya Z-line atau Z-disc. Nah, nanti Dr. Yusi akan menerangkan unit fungsional itu namanya sarkomer itu dibentuk di antara dua garis Z ini ya. Ini kalau di zoom in pakai elektron mikroskop, ini yang pita A ini bahkan ada garis halusnya namanya garis I ya.
Kemudian ini garis terang, ya ini pita I dibagi 2 oleh garis Z tadi. Nah inilah yang membentuk sarkomer tadi. Nah kemudian dalam otot bergaris ya itu ada komponen sarkoplasma atau sitoplasmanya ya. Kemudian ada yang namanya membran sistem yang terdiri dari sarkolema, kemudian retikulum endoplasma dan T-tubul. Nah ini namanya membran sistem. Ya. Jadi sarkoplasma intinya sitoplasma dan mioglobin ini pembawa oksigen kayak hemoglobin dan filamen gerak yang terdiri dari filamen tipis ada 3 jenis dan filamen tebal atau miosin. Susunannya itu kayak gini. Ini yang aktin, ini yang troponin, ini yang tropomiosin kemudian berpilin jadi satu jadi seperti ini. Ini yang tipis aja ya. Nanti yang tebal itu kayak gini. Nah, ini miosin. Nah, ini susunannya kayak gini ya. Ini melekat ke garis Z dengan protein yang namanya titin. Ini penampakan setengah sarkomer ya. Nanti ketemu lagi dengan Z lain sebelah sini baru utuh satu sarkomer ya. Jadi satu sarkomer itu kayak gini. Ini mungkin nanti di belakang ada lagi ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Disebut pita A itu karena tebal. Ini plus garis terang ini. Jadi pita tebal plus pita tipis. Itu pita tebal. Sedangkan pita I ya yang terang itu I band itu murni isinya filamen tipis tok. Sedangkan edge zone ya pita H isinya miosin aja. Ya. Oke, kemudian membran sistem itu tadi ada 3 komponen ya, sarkolema, sarkoplasmik retikulum, T-tubul ya. Bentuknya di sini kayak gini. Ya. Jadi terbentuk T-tubul itu di sini ya, itu adalah invaginasi membran sel yang pink ini diapit sarkoplasmik retikulum yang di pangkal ini namanya sisterni. Ini membentuk struktur yang namanya triad. Ini sarkoplasmik retikulum yang saling berhubungan. Oke, selanjutnya silakan Dr. Yusi. Ya, Dok. Gimana adik-adik, masih kuat dilanjutkan? Gak ada pilihan, harus kuat. Iya. Walaupun jadi strong, stres tak tertolong. Dr. Indri hebat, selalu punya akronim-akronim. Ya, adik-adik ini kita baru mulai ke komplekannya ya, tapi kita berusaha untuk menyederhanakan, tapi memang tubuh dan hidup ini kompleks. Sesederhana apapun tetap harus kita sadari bahwa kenyataannya memang kompleks ya. Jadi kita lanjutkan ke otot yang mekanisme kontraksinya ya. Sebelum ke kontraksi, ini sebelum saya lanjutkan, adik-adik sudah dapat kuliah hemostasis sama faal membran belum ya? Harusnya pertama kali deh ya, sudah. Sudah. Oh, alhamdulillah. Pertemuan pertama. Oh iya, ya alhamdulillah. Jadi di situ ada aksi potensial gitu juga ya. Jadi itu jadi dasar nanti adik-adik memahami di otot, karena otot ini adalah seperti tadi Dr. Indri sampaikan bisa berkontraksi ya, tapi dia tidak bisa berkontraksi sendiri. Adik-adik bisa ototnya bergerak, bisa jalan, bisa duduk, ngambil sesuatu, itu bukan karena ototnya yang bergerak sendiri, tapi ototnya itu mendapat perintah, mendapat impuls dari saraf. Ya, ini adalah gambaran medula spinalis ya, dan kuku-kukunya di tengah. Medula spinalis, di sini keluar serabut sarafnya ya, keluar serabut saraf dari medula spinalis ini membawa saraf unit motorik namanya ya, membawa serabut motorik yang nanti akan menuju ke otot. Nah, otot bisa berkontraksi kalau mendapat rangsangan dari saraf ini. Unit saraf yang menginervasi serabut otot itu disebut sebagai unit motorik. Ya, jadi adik-adik bisa lihat yang keluar dari satu saraf ini ya, ini ada unit motorik 1, dia menginervasi serabut
saraf satu, ada serabut saraf yang ke 5 ini ya. Unit motorik 2 menginervasi yang ke 1, yang ketiga ya. Semua saling tumpang tindih menginervasi ya. Satu unit motorik itu menginervasi beberapa serabut otot. Ya nanti serabut sehingga satu unit otot ini nanti bisa berkontraksi bersama-sama ya, tapi asalnya dari banyak unit-unit motorik, dari banyak serabut-serabut saraf yang bercabang-cabang ya. Jadi satu serabut saraf bisa bercabang-cabang menuju ke beberapa serabut otot ya. Yang disebut sebagai serabut otot itu adalah sel otot itu ya, Dik ya. Yang tadi Dokter Indi sampaikan ini adalah fasikulus yang terdiri dari banyak sel-sel otot ya, yang nanti sel otot satu ini terdiri dari banyak miofibril tadi itu ya. Jadi jangan bingung, ini adalah satu sel otot ya. Beberapa sel otot bergabung dalam fasikulus tadi itu. Nah, otot ini diinervasi oleh serabut saraf yang bermielin ya, yang nanti sambungan antara serabut saraf dengan serabut otot kita sebut sebagai neuromuscular junction. Ya, jadi namanya sesuai dengan kondisinya ya. Jadi ada neuromuscular junction, sambungan antara saraf dan otot. Unit motorik ini pentingnya apa? Masing-masing serabut otot ini diinervasi oleh berbagai unit motorik yang bisa berbeda kan. Satu unit motorik ini menginervasi beberapa serabut otot yang berbeda. Dan ini pengaruhnya kita lihat di otot kita ya, seperti otot bicara kita ya, vokal cord kita ya, otot laring kita. Ini di otot laring ini unit motoriknya dia banyak sekali. Jadi dia satu unit motorik ini hanya menginervasi hanya 1, 2 atau 2 sampai 3 serabut otot ya. Beda dengan otot di punggung kita, di paha kita gitu ya. Itu satu unit motorik bisa menginervasi langsung banyak sel otot ya. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan gerakan yang halus ya, dia hanya untuk berdiri saja, untuk bergerak maju ke depan belakang. Tapi kalau otot-otot laring kita ya yang mengontrol vokal cord kita itu sangat membutuhkan gerakan yang halus, seperti juga di jari-jari kita ya. Jari-jari kita bisa main piano itu gara-gara dia punya banyak sekali unit motorik ya. Jadi banyak sekali saraf yang menginervasi otot di daerah jari-jari kita dibanding saraf yang menginervasi di daerah punggung kita, gitu ya. Karena kita membutuhkan gerakan yang halus. Nah, ini adalah neuromuscular junction tadi ya. Jadi satu serabut saraf di akhiran sarafnya ini ada dilihat dia ada bentuk benjolan gini ya. Bentuk benjolan ini dia bersambungan dengan otot ya, ini saraf. Kita sebut sebagai motor end plate ya, akhiran dari saraf yang berhubungan dengan otot secara langsung. Ya, apa saja komponennya? Di sini ada akhiran saraf tadi ya, end plate tadi, terminal button istilahnya. Kemudian di situ ada vesikel-vesikel di dalamnya yang mengandung neurotransmitter, asetilkolin. Kemudian ada juga kanal-kanal kalsium. Nah, ini dia bersambungan dengan otot ya. Ototnya ini ada reseptor asetilkolinnya, kemudian di sini ada sarkolema, ada sarkoplasma ya, ada pembungkus ototnya, ada plasma dari ototnya. Jadi otot kita bisa berkontraksi diawali dengan rangsangan saraf. Ini gambar orange ini ya, pink ini ya, pink dari atas. Serabut saraf ini dijalarkan ke serabut otot ya. Aksi potensial yang menjalar ke serabut saraf, kemudian dia akan sampai di
bagian terminal sini dia akan merangsang masuknya kalsium ke dalam terminal button ini sehingga merangsang pengeluaran dari asetilkolin dari vesikel ini. Asetilkolin keluar, dia akan berikatan dengan reseptor asetilkolin yang ada di ototnya. Ketika dia sudah berikatan, dia akan menimbulkan aksi potensial ya, depolarisasi. Na-nya akan masuk menimbulkan depolarisasi. Kalau depolarisasinya sudah mencapai threshold-nya, terjadi aksi potensial, menjalarlah aksi potensial itu. Nah, aksi potensial yang menjalar nanti akan sampai, nah, ini urutannya tadi ya. Kalau mau baca lebih detail silahkan, di note-nya juga ada. Nanti aksi potensial yang terjadi jadilah kontraksi otot. Ini ada video untuk bisa membayangkan animasinya ya, bisa dicari di YouTube banyak sekali. Ini salah satu yang menurut saya paling mudah ya. Ya, jadi supaya cepat karena waktunya terbatas, videonya tetap nyala tapi saya yang ngomong. Jadi tadi aksi potensial tadi ya yang menjalar ya, sinyal saraf masuk sampai di terminal button. Ya, terminal button itu akhiran dari saraf tadi ya, di akson terminalis tadi ada terminal button yang melingkar-melingkar ini, dia berdekatan yang nyambung dengan ototnya. Ini adalah neuromuscular junction ya, ini terminal buttonnya, ini ototnya ya. Nah, ini sinyal listriknya, kemudian menyebabkan masuknya kalsium, kalsium menyebabkan keluarnya merangsang vesikel yang berisi neurotransmitter ini mengeluarkan asetilkolinnya. Ini asetilkolin dikeluarkan, kemudian asetilkolinnya berikatan dengan reseptor asetilkolin yang ada di otot. Ya. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptor asetilkolinnya, akan merangsang terbukanya kanal natrium dan kanal kalsium yang ada di membran ototnya, sehingga terjadi depolarisasi. Nah, terjadilah penjalaran aksi potensial ke seluruh serabut otot. Setelah itu, asetilkolin ini dipecah oleh asetilkolin esterase supaya tidak terus-menerus bekerja menjadi asam asetik sama kolin ya, sehingga tidak ada lagi asetilkolin yang berikatan dengan reseptornya, kolinnya diambil lagi, diaktif oleh sarafnya. Nah, pemahaman akan mekanisme de neuromuscular junction itu kalau kita hubungkan sama farmasi banyak sekali ya. Ini ada kelainan namanya myasthenia gravis. Dia adalah penyakit autoimun ya yang menyebabkan ada antibodi terhadap reseptor asetilkolin ya. Sehingga ada asetilkolin yang sudah keluar di motor end plate-nya nggak bisa berikatan dengan otot, sehingga ototnya terjadi lemah ini ya, terjadi kelemahan otot, ptosis, matanya menurun, nggak bisa nutup, nggak bisa menutup kelopak mata, kemudian diplopia, pandangannya jadi double ya, karena ototnya nggak bisa membantu mempertahankan pandangan, bahkan sampai di otot pencernaan juga, dan
pernafasan ya, disfagia, dan ini bisa memburuk dengan aktivitas. Kenapa? Sebagian memang mungkin masih ada antibodinya yang masih ada reseptor yang terbuka yang masih bisa untuk perikatan asetilkolin, tapi sangat sedikit ya. Jadi semakin banyak beraktivitas akan semakin habis karena banyak yang tertutup oleh antibodi ini. Nah, akhirnya terjadilah kondisi ini makin lemah, bisa meninggal kalau sampai di otot, pernafasannya juga yang lemah ya. Ada juga obat-obatan ini yang berpengaruh pada neuromuscular junction. Ada obat antagonis, ini berarti menghambat, agonis itu berarti merangsang ya. Jadi contohnya ini ada black widow, nanti bisa dicocokkan sendiri ya. Ini salah satu contoh yang sering black widow spider ya, jadi laba-laba janda hitam ya. Itu mengeluarkan alfa latrotoksin ini yang akan memicu pengeluaran asetilkolin di sini ya. Asetilkolin tadi untuk kontraksi otot, akhirnya yang terjadi adalah kontraksi otot yang terus-menerus. Pasiennya bisa mati karena spasme terus-menerus kontraksi. Ini untuk yang perlu berhati-hati kalau suka ke gunung, bisa kena hewan-hewan yang bisa memproduksi racun tersebut. Ya. Kemudian contoh lain ada dulu ada gas saraf ya yang untuk perang itu ya, gasarin itu dia kerjanya di mana dia menghambat asetilkolin esterase sehingga asetilkolinnya terus bekerja. Ada juga organofosfat itu ya, kalau mau bunuh diri itu minum racun biasanya. Nah, ini dia kerjanya di mana? Dia menghambat asetilkolinesterase. Kemudian ada yang terapi untuk myasthenia gravis ini ya. Ada yang namanya piridostigmin. Ini ya, dia menghambat asetilkolinesterase sehingga berharap asetilkolin yang masih ada ini tidak akan segera dipecah sehingga masih bisa berikatan dengan reseptor-reseptor yang masih terbuka, tidak tertutup oleh autoimun antibodi tadi itu ya. Nah, sekarang adalah tadi dari neuromuscular junction kan ada impuls akhirnya ya, dengan asetilkolin yang berikatan dengan reseptor sehingga terjadi penjalaran potensial aksi. Nah, potensial aksi yang menjalar ini impulsnya akan masuk ya, di nomor 1 ini akan masuk ke T-tubul di sini. Akan masuk ke T-tubul, di situ akan merangsang pengeluaran kalsium dari sarkoplasmik retikulum. Kalsium ini kemudian akan berikatan dengan troponin ya, tadi yang sudah dijelaskan Dokter Indri, strukturnya otot ini sangat penting dikenali, dihafalkan. Jadi ada troponin, ada tropomiosin yang ada di filamen aktinnya tadi, filamen tipis ya. Kalsium yang menempel pada troponin itu akan membuat tropomiosin bergeser. Tropomiosin ini menutupi bagian aktif ya dari filamen tipis tadi, dari aktin. Ya, bagian aktif ini nanti yang berikatan dengan miosin. Ya, jadi kalsium berikatan dengan troponin, sebelah sini ya. Kalsium berikatan dengan troponin, troponinnya ini akan menggeser, akan menyebabkan tropomiosin bergeser membuka bagian yang aktif. Nah, ini bagian aktif warna hijau ini. Nah, karena sudah terbuka, kemudian miosin yang sudah punya energi tinggi dari ATP yang akan dijelaskan selanjutnya akan nempel pada aktin. Akan menempel pada aktin, terjadilah power stroke, terjadilah cross bridge dulu, yaitu ikatan antara miosin dengan aktin, bagian aktif dari aktin ini terjadi cross bridge, kemudian terjadi power stroke. Ya, jadi kemudian menggeser ya, menggeser sehingga terjadilah kontraksi ya. Tadi sarkomernya terjadi, jadi memendek ya. Jadi memendek. Kemudian kalau sudah selesai power stroke, ATP-nya sudah habis, miosinnya kembali tidak punya ATP, ini
kalsiumnya yang tadi menggeser tropomiosin ya akan diuptake kembali oleh sarkoplasmik retikulum, jadi tropomiosinnya kembali nutup ya, kembali nutup sehingga terjadilah relaksasi sarkomernya, jadi memanjang lagi. Ini adalah peristiwa eksitasi dan kontraksi. Nah, ini untuk bisa membayangkan dengan bentuk video, bisa dilihat adik-adik. Ya, setelah tadi impuls menjalar ke sepanjang otot ini ya, menjalar ke sepanjang otot, yang terjadi adalah, nah ini tadi sarkoplasmik retikulum ya, yang digambarnya Dokter Indri tadi. Nah, sampai ke sarkoplasmik retikulum ini, kemudian menyebabkan keluarnya kalsium. Ini masih impuls yang menjalar ke seluruh otot ya. Nah, ini keluarnya kalsium. Nah, kalsium inilah yang menyebabkan kontraksi. Ya, karena tadi dia membuat terlepasnya tropomiosin dari bagian aktif sehingga miosinnya bisa nempel. Nah, ini secara detail yang aktin dan miosin tadi ya. Jadi awalnya ketika ada ATP, ATP itu akan membuat miosinnya itu jadi punya energi. Energinya itu berupa ADP dan fosfat energi tinggi. Ya, ini tolong diperhatikan dengan seksama karena nggak jauh-jauh ujiannya dari mekanisme-mekanisme ini ya. Ketika sudah berenergi tinggi, karena tadi troponinnya sudah berikatan dengan kalsium dan membuat tropomiosinnya bisa lepas dari bagian aktifnya ya, sehingga miosinnya itu bisa nempel di bagian aktifnya di aktin itu ya, dia nempel. Ini terjadi cross bridge ikatan ya. Kemudian terjadilah power stroke. Ya, power stroke menggeser, jadi dia membuat aktinnya bergeser ke arah medial ya, sehingga kalau offline enak ya, tangan saya bisa ikut membantu memperagakan, jadi bergeser memendek sarkomernya ya, jadi aktinnya ngumpul nempel. Nah, terjadilah kontraksi sarkomernya memendek gitu ya. Nah, ini yang selalu saya tanyakan di ujian karena memastikan adik-adik paham mekanisme ini ya. Jadi fungsinya ATP adalah membuat tadi kan energi tinggi ya, ini energi tinggi. Jadi tadi ATP membuat miosinnya berenergi tinggi, kemudian bisa terjadi cross bridge dan akhirnya terjadi power stroke berkontraksi ya. Kemudian setelah energinya hilang ya, maka dibutuhkan ATP lagi ya, supaya ikatannya tadi itu lepas karena tadi energinya sudah digunakan, maka membutuhkan ATP baru. ATP baru ini nanti berfungsi dia supaya melepas ikatan ini ya. Jadi yang saya tanyakan pada orang mati ya, orang mati itu ada kaku mayat ya, orang meninggal itu ada kaku mayat. Jadi ketika pasiennya meninggal, kemudian dia kan tidak punya ATP ya, tidak punya ATP sehingga terjadilah kaku mayat rigor mortis. Karena saat itu ototnya, apapun kondisinya, ototnya sudah ada yang terjadi cross bridge ini ya, sudah berikatan. Dia pasti sedang dalam aktivitas, terjadi ikatan antara aktin dan miosin. Tapi kemudian tidak ada ATP baru, maka terjadi rigor mortis, yaitu kaku mayat. Kenapa kaku mayat? Biasanya terjadi 2-4 jam sampai 12 jam setelah kematian itu ya masih kaku mayatnya, itu karena tidak ada ATP baru. Nah, tapi setelah 24 jam
biasanya itu akan lemes lagi. Ya, kira-kira lemesnya karena apa, Dik? Apakah ada ATP baru kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Masih fokus, kira-kira lemesnya karena apa? Tadi rigor mortis sudah saya jawab sendiri karena nggak ada ATP baru ya yang bisa melepaskan ikatan antara miosin dengan aktin. Tapi kalau sudah 24 jam, adik-adik lihat, mungkin yang sudah pengalaman melihat orang meninggal, setelah itu lemes lagi ya, jadi bisa diatur posisinya, bisa ditutup lagi mulutnya ya, jadi lemes lagi. Kira-kira karena apa, Dek? Apakah ada ATP baru? Hmm. 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 Ada yang tahu? Langsung sebut nama aja Dokter Yusi. Langsung ditembak. Baik, tembak-tembak Rando. Nah, ini yang ada muncul di saya. Dek Rando, kira-kira karena apa, Dek? Adakah Dek Rando? Ini saya cari yang Yang off cam. Yang off cam. Jangan-jangan tidur. Untuk memastikan masih hidup. Dek Rando menghilang. Dapat tuh diduga dalam keadaan tidur. Mesya. Oh, Mesya langsung kelihatan ini. Yang nggak kelihatan siapa lagi ya? Mailani. Atau siapa deh? Ayo deh bantu temannya. Yuk biar segera kita lanjut, masih banyak ini. Slide-nya kan ada 200, Dek. Ayo menduga saja. Kira-kira karena apa? Izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Mungkin karena sudah terjadi pembusukan ya. Iya, betul ya, pinter ya, terjadi autolisis istilahnya ya. Proteinnya terdegradasi ya, bukan karena ATP baru. Karena proteinnya sudah terdegradasi akhirnya lemes semua. Ya, pinter. Semoga-moga ujiannya 100 nanti. Oke, ini mekanisme yang cross bridge cycling tadi ya. Membayangkan, nah ini kontraksi ototnya. Nah ini sarkomernya tadi ya, yang ketika ada kalsium, nah itu dia memendek ini ya, aktinnya bergeser. Digeser oleh siapa? Oleh miosin tadi ya. Nah ini mekanismenya tadi ya. Jadi ketika ada kalsium, tolong diperhatikan benar-benar, intinya kontraksi otot adalah ini, kalsium berikatan dengan troponin yang berikatan dengan kalsium akan bisa menyebabkan tropomiosinnya bergeser. Ya, trombosin bergeser ini bagian aktif ini terbuka. Nah, kepala miosin itu yang sudah punya ATP energi tinggi, ADP itu dia akan nempel, cross bridge nempel pada bagian aktif itu. Ya. Nah, ini ada ATP baru ini. ATP baru inilah yang menyebabkan dia bisa lepas. Ya, dia kembali lagi menjadi miosin yang punya energi tinggi karena sudah ditempeli ATP. Ya, ini akhirnya dia bisa kembali relaksasi. Ya, itu step pertama pembentukan cross bridge, kemudian terjadi power stroke, ya bergeser. Kemudian ada ATP cross bridge-nya hilang. Ya, lepas terjadi relaksasi. Intinya itu saja, kalau bisa paham pasti bisa semuanya. Nah, selanjutnya, ini kita punya waktu sampai jam berapa, tuh? Saya mesti lupa waktu. Ini mereka kosong, nggak apa-apa, dilanjut aja deh ya, kan nggak ada jam kuliah lagi, daripada nanti nggak habis materinya, tinggal sedikit kok, tenang aja. Oh ya, baik. Kan nggak masak, toh yang masak pasti ibunya kan, pasti kita yang masak, Dokter Indri ya. Saya masaknya pakai 1 jari, Dokter Yusi. Iya. Kocek, GoFood. Lebih advance. Nah, tadi kita bicarakan ATP sebagai komponen terpenting untuk kontraksi otot. Nah, ATP itu dari mana saja? Ini penting sekali kita ketahui ya. Jadi ATP itu asalnya dari satu bahan di otot sendiri. Kalau di otot sendiri dia sudah punya cadangan ini namanya kreatinin fosfat yang nanti akan bisa membentuk ATP. Ya,
detailnya ada di note yang nanti kalau ada yang tidak mendapatkan note-nya akan saya rangkum, saya share di Google Classroom-nya ya. Jadi ATP yang berasal dari kreatin fosfat ini ini adalah cadangan otot yang kita gunakan untuk jangka pendek saja. Nah, kita lihat di gambar ini dulu ya. Jadi gerakan kita ada yang gerakan dalam waktu singkat. Kalau dalam masih waktu 6 detik ini ATP yang kita gunakan itu masih berasal dari simpanan di otot dari kreatin fosfat tadi. Tapi kalau sudah 6 detik lebih dia habis, kita nggak punya ATP lagi. Yang digunakan adalah yang pertama ini ATP yang aslinya ATP masih ada ya. Kemudian sekitar 10 detik ATP ini dari pemecahan kreatin fosfat tadi yang bersama ADP sehingga bentuk ATP ini yang akan jadi bahan ATP kita. Kemudian kalau sudah lebih dari 10 detik ya, ini tidak cukup lagi kreatin fosfat ini, maka membutuhkan sumber ATP lain, yaitu bisa dari cadangan glikogen ya. Ini glikogen yang ada di otot dulu ya. Kalau di otot sudah habis, sudah nggak mampu, ada cadangan glikogen dari hepar yang nanti berupa glukosa. Tapi awalnya glikogen dulu yang bisa bertahan 30 sampai 40 detik ini akan masuk ke jalur glikolisis. Detailnya di biokimia, jadi mempelajari ini. Kalau nggak dapat ya harus dipelajari sendiri. Glikolisis ini hanya karena dia tidak perlu oksigen, ya, dia hanya bisa bertahan dalam jangka pendek. Ini disebut sebagai metabolisme anaerob, ya, karena dia nanti juga memproduksi asam laktat, ya, yang akan menyebabkan kondisi asam yang akan menurunkan kemampuan kontraksi, akan jadi lelah. Ya. Jadi kalau butuh olahraga, butuh aktivitas dalam jangka panjang seperti adik-adik sekarang mendengarkan, ya adik-adik nggak mengeluarkan energi kayak yang mendengarkan ini kita ya, dosennya ini yang sedang mempresentasikan ini, yang mengajarkan ini, yang butuh energi dalam jangka panjang lebih dari 30-40 detik ini dalam waktu hitungan jam. Yang kita gunakan adalah metabolisme aerobik yang membutuhkan oksigen. Ya, jadi dari glukosa di dalam darah kita, dari asam lemak, dari bahan protein, ya, ini kita bisa metabolisme nanti melalui oksidatif fosforilatif namanya metabolismenya ya, sehingga terbentuk lebih banyak ATP dibanding jalur glikolisis ya, yang nanti akan bisa menyediakan ATP dalam jumlah yang lebih banyak, yang lebih bertahan untuk kontraksi otot kita dalam jangka panjang. Silahkan selanjutnya Dr. Indri. Cuman sebentar loh, jadi Dr. Yus aja langsung nggak apa-apa loh. Sungkan sama senior. Aduh. Jadi biar cepet. Sampai mana tadi? Oh, otot ini ya, otot merah putih ya. Oke. Jadi sebenarnya yang sulit anatomi fisiologi itu bukan anatominya kan, faalnya kan yang susah ya. Ya, jadi sebenarnya ini materi faal juga. Ini sangat berkaitan dengan fisiologinya ya. Otot merah, otot putih itu kaitannya dengan fisiologi ya. Jadi ada otot yang banyak mioglobinnya, ada yang sedikit, ada yang intermediate. Nah, ini sudah saya buatkan tabelnya. Nah, ini nanti dampaknya ya. Ini kalau atlet itu harusnya dilihat dulu, ini kan genetik ya. Jadi dilihat dulu dia itu tipe yang merah atau dominan putih. Kalau dia putih dia tuh cocoknya itu sprinter ya. Sedangkan kalau pelari maraton dia cocok kalau dia itu banyak otot merahnya gitu. Jadi kalau ketukar itu nanti effortnya besar, risiko cedera, enggak optimal macam-macam. Ya jadi bisa dibaca sendiri. Kalau tanda ini berarti banyak, tanda ini artinya sedikit. Mioglobin ini pembawa oksigen, mitokondria ya power full house-nya itu ya, untuk PLN-nya itu, untuk pemberi tenaganya. Nah ini gambaran histologinya. Udah gitu aja. Ini materi sampai akhir udah langsung Dr. Yusi ya. Ini hampir sama. Ini hanya beda namanya ya. Kalau kita merah putih, kalau ini tipe 1, tipe 2.
Ya, monggo Dr. Lucy disambung. Nggih, Bukan sama atau ya, cuma beda namanya. nggih. Ya, adik-adik ya, tadi dokter Indi sudah memberikan dasar otot merah dan otot putih, ya itu klasifikasi secara histologis ya, karena kita melihat barangnya itu merah, lebih merah, dan kalau diiris itu di irisan di slide histologis itu tampak lebih merah dibanding lebih merah dibanding yang otot putihnya atau tampak lebih pucat nanti ya yang otot putihnya. Tapi kalau tadi dari histologis, nah ini ada implikasinya juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada dia punya implikasi ke biokimia yang nanti punya implikasi ke fisiologis juga. Jadi dari dasarnya anatomis yang genetik tadi, kemudian histologis kita lihat preparatnya seperti itu memang beda bentukannya, satunya lebih merah, satunya lebih pucat. Nah, ternyata punya implikasi biokimia sehingga otot ini diklasifikasikan selain merah dan putih ada tipe berdasarkan dia mekanisme pembentukan energinya. Ya, jadi ada tipe 1 ini adalah yang slow oksidatif, yang merah karena dia menggunakan slow oksidatif menggunakan oksidatif fosforilatif. Kita sebut sebagai tipe 1 ya. Kemudian ada tipe 2. Tipe ini yang lebih pucat ya, lebih pucat atau tipe putih tadi itu dia menggunakan glikolitik ya, menggunakan glikolitik mekanisme pembentukan energinya jadi ATP-nya sedikit, makanya dia menggunakan glikolitik ya, istilahnya glikolitik sehingga dia karena tidak membutuhkan oksigen juga, tidak butuh banyak vaskularisasi juga, makanya dia lebih putih bentukan histologisnya. Jadi saling berhubungan, tidak perlu bingung, saling berhubungan. Secara gampangannya di slide-nya memang ada yang lebih putih, lebih merah, lebih pucat, lebih merah. Kemudian ada yang dia punya implikasi di metabolismenya. Kenapa kok bisa merah? Karena dia memang banyak vaskularisasi. Kenapa butuh banyak vaskularisasi? Karena dia butuh banyak oksigen, karena dia metabolismenya adalah oksidatif fosforilatif, sehingga ATP yang dihasilkan bisa lebih banyak dalam jangka waktu yang panjang juga ya. Kebalikannya yang glikolitik tadi ada juga tipe yang tengah-tengah ini ya. Tipe tengah-tengah namanya fast oksidatif. Jadi sepertinya masih pucat tapi dia juga menggunakan oksidatif ya, seperti tadi dokter ini disampaikan pembelot itu ya. Jadi selalu ada perkecualian-perkecualian dan ini adalah tipe antara ya. Karena otot ini ada yang nama istilahnya plastisitas ya, di fisiologi kita mengenal plastisitas. Memang secara genetik adik-adik kita sudah punya komposisi yang berbeda. Otot merah kita otot tipe 1-nya dan otot tipe 2-nya ya, otot fast-nya atau otot slow-nya. Tapi otot itu seperti bagian tubuh kita yang lain ya, use it or lose it ya. Dengan aktivitas itu tergantung jenis aktivitas kita bisa mengalami perubahan, bisa plastisitas seperti di saraf kita ya. Kalau nggak digunakan ya jadi semakin tidak gampang paham, kalau digunakan kita akan semakin pintar. Otot juga gitu, semakin digunakan ternyata dengan gerakan-gerakan tertentu ya, misalnya ini sebelumnya sebelum gerakan ya, ini adik-adik harus memahami bahwa komposisi otot itu yang merah sama putih itu tidak terdistribusi tidak terdistribusi terpisah-pisah ya. Maksudnya misalnya di otot lengan itu tipe 2 saja tidak begitu. Tapi semuanya ini, semua bagian tubuh kita mengandung semua tipe ini ya. Tapi ada yang lebih dominan ya, tergantung gerakan yang dilakukan. Ya, di daerah bawah ini ya, di otot gastrocnemius tadi ya, di bagian paha, di bagian bawah ini lebih banyak yang tipe 1-nya ya, banyak tipe 1, banyak otot yang merahnya karena dia kan kita gunakan untuk lari ya. Nah, jadi kalau kita banyak lari, nanti meskipun kita genetiknya adalah banyak tipe 2-nya,
lama-kelamaan bisa lebih dominan tipe satunya. Tapi juga tidak akan sulit mengalahkan kalau yang genetiknya sudah banyak tipe satunya. Makanya dalam manajemen atlet memang perlu diidentifikasi dulu. Ini secara genetik ini tipe berapa ini yang banyak ini ya di daerah otot yang diperlukan untuk olahraga tersebut. Jadi tinggal latihan saja, tinggal latihan sesuai dengan otot yang digunakan diperlukan untuk olahraga tersebut sehingga manajemen atau pelatihan atletnya bisa lebih efektif dan efisien daripada orang yang sudah genetiknya tipe 2-nya lebih banyak tapi dia disuruh maraton gitu ya, akan lebih sulit lagi, cenderung untuk malah resiko cedera dan yang lain seperti yang disampaikan dokter ini. Nah, tadi yang saya sampaikan ada plastisitas ya, jadi tergantung yang kita gerakan yang kita lakukan. Jadi kalau kita lebih banyak melakukan aktivitas yang akan membutuhkan oksidatif fosforilatif seperti lari, lama jogging, nah akhirnya akan membuat otot tipe 1 kita akan jadi lebih banyak. Ya, ini contoh aktivitasnya ya, yang aktivitas menggunakan otot tipe 1, tipe slow oksidatif seperti lari. Nah, ini untuk angkat besi ini ya. Untuk yang weightlifting ini yang harus banyak dilatihkan. Kalau kita sebagai dokter olahraga melatih atlet angkat besi ya harus banyak kita lakukan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan otot tipe 2-nya. Ya, jadi harus banyak angkat beban sesuai dengan aktivitasnya. Jadi jangan sampai atlet angkat besi ini kita suruh banyak lari, nanti malah nggak optimal karena lari itu meningkatkan otot tipe 1. Begitu implikasinya dia ya. Kemudian, nah ini hubungannya sama ahli obat-obatan, ahli farmasi. Farmakoterapi ini ternyata juga punya resiko miotoksik, resiko merusak otot. Seperti tadi ada, kalau adik-adik sering lihat sekarang lagi musim ya, baik laki-laki maupun perempuan banyak yang ke gym. Kalau kalian lihat, kalau yang normal itu perlu jangka waktu tertentu, latihan tertentu untuk bisa jadi berotot seperti ini ya. Tapi kalau ada dilihat loh kok sebulan aja sudah berotot padahal nggak pernah datang ke gym, hati-hati, kemungkinan bisa menggunakan steroid yang anabolik ya, yaitu steroid yang bisa merangsang pertumbuhan otot, merangsang sintesis proteinnya. Karena ada steroid yang katabolik kayak kortisol tadi ya, yang juga malah menyebabkan degradasi dari tulang tadi juga ya. Nah, ini terjadi hipertrofi ototnya karena rangsangan sintesis protein. Kemudian obat-obatan relaksan otot, contohnya ada diazepam, baclofen, ini yang bekerjanya di saraf, tapi kemudian dia juga karena otot itu nyambung sama saraf, jadi juga bisa menyebabkan kelemahan otot sebagai efek sampingnya ya. Kemudian penggunaan NSAID ini yang paling sering, hati-hati kalau ada pasien meresepkan secara berulang bahkan beli obat bebas antiinflamasi non steroid biasanya untuk obat nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri apapun gitu ya. Ini mudah sekali didapatkan secara bebas dalam jangka panjang bisa menyebabkan istilahnya ada rhabdomyolysis ya, jadi ototnya rusak, kemudian terdegradasi, akhirnya ke pembuluh darah, masuk ke ginjal, urinnya jadi seperti Coca-Cola ya, jadi banyak mioglobin semuanya yang masuk ke dalam pembuluh darah, jadilah kerusakan otot, kerusakan ginjal ya. Jadi adik-adik sebagai farmasis punya peranan penting, jadi dibalik efek terapeutik obat yang adik-adik lihat diresepkan dokter atau bahkan pasiennya membeli obat sendiri, itu tersembunyi potensi miotoksik ya. Jadi harus dikenal sejak dini dan kita semua bertanggung jawab ya, sudah nanti bersumpah sebagai tenaga kesehatan harus membantu pasien mencegah morbiditas dari pasien. Selanjutnya otot jantung ini berarti tidak ada penjelasan ya dokter ya?
Dan Enggak, nanti nah, pas VS. Otot oh polos iya, kemarin otot strukturnya polos. aja, sekarang fisiologinya langsung. Oh iya. Jadi sekarang ke otot polos ya. Tadi sudah jelaskan kita pada dasarnya ada 3 jenis otot ya. Ini yang otot polos, contohnya ada di organ visceral kita di lambung ya. Jadi bisa lihat bedanya strukturnya ya, sudah tidak mengandung strie, tidak bergaris lagi, tapi berupa polos begini. Dan juga tidak nyambung, nggak seperti otot jantung ya. Kalau diperbesar seperti ini otot polos. Nah, otot polos itu juga diinervasi, tapi inervasi motoriknya bukan oleh serabut saraf motorik, tapi oleh serabut saraf otonom ya. Ini adalah akhiran postganglionik dari serabut saraf otonom. Otonom itu ada 2, yaitu simpatis dan parasimpatis. Ya, ini ada ganglion istilahnya seperti ganglion tapi di akhiran saraf ya button ya, terminal button. Kalau tadi di otot skelet terminal button itu ini namanya varicosity ya, varicose yang isinya ada neurotransmitter juga, sama seperti otot skelet tadi ya, mengandung neurotransmitter yang nanti bekerja di reseptornya otot polos ya. Nah, otot polos ini secara fisiologis bisa diklasifikasikan berdasarkan tadi unit motoriknya ya. Jadi ada ikatan dengan sarafnya itu, penempelan dengan saraf sesuai dengan saraf yang diinervasinya tadi itu, yang disebut sebagai unit motorik ya. Tapi ini ada yang satu unit yang disebut sebagai unitary saja atau single unit, yaitu satu serabut saraf otonom tadi langsung menginervasi banyak sekali otot-otot polos. Ada juga yang multi unit ya. Jadi seperti tadi di otot jari tangan, kalau di otot skelet ya, otot di laring gitu ya, karena dia membutuhkan koordinasi yang lebih halus. Jadi kontrolnya akan lebih mudah. Kalau berdasarkan pola kontraksinya, ada yang kontraksi yang fasik ya, jadi ada periode kontraksi, relaksasi, contohnya untuk organ-organ di usus kita yang mendorong makanan gitu ya. Ada juga kontraksi tonik yang terus-menerus ya, misalnya di pembuluh darah. Nah, beda kontraksinya otot polos dan otot skelet tadi, selain strukturnya, ini yang utama beda mekanisme ikatan kalsiumnya tadi ya. Kalau tadi kalsium di otot skelet kan berikatan dengan apa tadi kalsiumnya berikatannya? Troponin apa tropomiosin? Halo. Udah pada ngantuk. Berikatan dengan apa? Azara Husnu. Ya, semoga walaupun ngantuk dan tidur, hawa dari atau suara dari kuliahnya tetap bisa terserap ya. Dapat berkah dari Allah, bisa terbuka auranya untuk menyerap segala gelombang yang kita berikan Dokter Indri karena puasa. Ya, jadi tadi berikatan dengan troponin. Ya, nah kalau berikatan dengan troponin yang ada di filamen yang tipis tadi, di aktin tadi ya. Kalau otot polos dia berikatannya dengan bagian miosin, jadi tidak melibatkan troponin lagi ya. Sehingga kontraksinya ini lebih lambat, hemat energi, mampu mempertahankan tonus, dan penting karakteristik ini untuk organ bagian dalam. Karena di organ bagian dalam itu adalah terutama untuk aktivitas untuk mempertahankan kehidupan kita. Ya, kalau yang otot skelet itu kan kita lari, kita bisa bergerak mendadak di waktu yang dengan cepat. Ya. Nah, mekanisme kontraksinya selalu diawali dengan eksitasi kontraksi kopling. Ya, tadi itu adalah bagaimana kalsium masuk tadi, kemudian yang
masuk ke dalam sarcoplasmic reticulum, kemudian yang dari sarcoplasmic reticulum juga bisa dikeluarkan. Nah, kalsium ini nanti yang akan berikatan dengan miosinnya. Ya, jadi ini ada reseptornya di otot polos ada, nanti di farmakologi ini akan lebih detail ya, ada reseptor muskarinik, ada reseptor alfa yang berikatan dengan norepinefrin, ada reseptor beta ini ya. Jadi ikatan antara neurotransmitter dengan reseptornya ini akan bisa merangsang pengeluaran kalsium sehingga kalsiumnya nanti bisa berikatan dengan miosin sehingga terjadi proses selanjutnya yaitu ini ya. Kalsiumnya ini ada namanya kalmodulin kalau di otot polos dia akan berikatan dengan kalmodulin sehingga menyebabkan miosin light chain kinase ini akan jadi berikatan dengan kalmodulin tadi, membentuk kompleks miosin light chain kinase dengan kalmodulin sehingga terjadi miosin yang tadinya inaktif menjadi aktif. Nah, miosin yang aktif tadi itu akan berikatan dengan aktin mengakibatkan kontraksi. Ya, jadi pemeran utamanya adalah miosin kalau di sini ya, bukan troponin lagi. Kalau di otot skelet kan dia harus berikatan dengan troponin dulu ya. Sehingga tadi akan terjadi ikatan antara miosin dan aktinnya, terjadilah kontraksi dari otot polos. Ya, ini otot polos yang relaksasi, ini otot polos yang kontraksi. Nah, adik-adik sebagai farmasis nanti juga perlu memahami bahwa ada obat-obatan yang mempengaruhi otot polos ini. Secara detail akan di farmakologi, ini sekilas saja supaya adik bisa membayangkan kita mempelajari anatomi fisiologi ini juga ada hubungannya dengan farmasi ya. Jadi ada obat yang nanti bisa bekerja merelaksasi otot polos, ada obat yang bisa mengakibatkan kontraksi otot polos ya. Contohnya ini obat yang menghambat kanal kalsium tadi ya, deaksitasi koplingnya dihambat menghalangi masuknya. Contohnya verapamil, nifedipin. Nah, ini akan mengakibatkan vasodilatasi, tidak bisa kontraksi karena kontraksinya tadi kan butuh kalsium ya. Nah, ini contoh pembuluh darah yang kontraksi ini yang vasodilatasi ya, sehingga bisa membantu penyakit misalnya angina ya, kemudian hipertensi. Kemudian ada juga obat agonis beta adrenergik, contohnya salbutamol, dan ada juga obat antikolinergik ipratropium. Ini kalau beta adrenergik merangsang reseptor beta 2, kalau antikolinergik mengeblok reseptor di muskarinik ya yang ada di bronkus, sama-sama akhirnya bisa menyebabkan bronkodilatasi. Ini untuk terapi asma. Ini contoh bronkus ya, bronkus yang menyempit, bronkus yang dilatasi ya. Jadi pasien asma ketika diberi obat ini langsung bisa lega kembali. Ada juga nitrit oksid yang berperan untuk vasodilatasi juga. Ini ada inhibitor fosfodiesterase 5 ya. Ini yang untuk mengatasi disfungsi ereksi. Dia bekerja sama meningkatkan efek NO-nya, mengakibatkan otot polos yang ada di corpus cavernosum di penis ya terjadi dilatasi sehingga terisi korpusnya sehingga terjadi ereksi untuk terapi disfungsi ereksi. Kalau untuk obat yang kontraksi otot polos ini contohnya yang agonis. Agonis itu berarti yang merangsang ya. Dia merangsang muskarinik, contohnya pilokarpin. Ini bisa mengakibatkan kontriksi pupil dan menstimulasi saliva. Ini untuk glaukoma, pengobatan mulut kering. Oksitosin ini untuk ibu-ibu yang kesulitan melahirkan. Biasanya bisa dikasih oksitosin yang ada reseptor oksitosin di otot polos uterus yang mengakibatkan kontriksi rahimnya sehingga kita bisa berada di dunia ini, itu bisa keluar untuk menyuksi persalinan, bisa juga untuk mencegah perdarahan postpartum ya supaya vasokonstriksi. Nah, jadi farmasis ini berperan penting ya nanti memonitoring efek dari terapinya ini dan pencegahan efek sampingnya serta edukasi dari pasien. Kok saya habis kasih obat ini terasa begini, terasa tidak sesuai dengan harapannya gitu, bisa dimonitor, nanti dibicarakan bersama dengan dokter, dilaporkan.
ada juga ini ya obat-obatan yang tadi berperan di banyak hal, tapi ternyata juga punya efek khusus pada otot skelet ya, sehingga menyebabkan kelainan otot skelet yang kita sebut sebagai miopati ya, yang bisa kelihatan histologisnya ya, misalnya ada obat jenis statin ini ya, ini banyak sekali, hati-hati ini biasanya untuk obat kolesterol gitu ya, diberikan bisa seumur hidup, tapi harus dimonitor dosisnya dan pemberiannya, karena ternyata pemberian terus-menerus ini mengakibatkan terjadinya nekrotik pada otot kita ya. Di gambaran histologinya ada muncul serabut-serabut nekrotik, kemudian terjadi disebut sebagai necrotizing myopathy ya. Jadi ada banyak obat yang sebenarnya tidak kita tujukan ke otot, tapi punya efek samping yang merusak otot. Bahkan ini kortikosteroid menyebabkan atrofi ya. Yang atrofinya khusus tipe 2 tadi. Tipe 2 tipe yang apa tadi? Yang fast atau yang slow, yang putih atau yang merah ya, nanti harus jangan sampai bingung ya. Nah, jadi ada obat-obatan yang menyebabkan kerusakan otot dengan pola histologis yang khas. Jadi kalau dibuat sediaan histologisnya ada tanda-tanda khusus nih yang khas ini terjadi karena kerusakan obat-obat itu. Jadi sangat penting sekali adik-adik, meskipun obat-obatan ini kita minum di pembuluh darah kita, nanti bisa kita ekspresikan di ginjal, ternyata dia juga bisa menyerang ke otot. Ya, jadi yang tujuannya kita ada jadi dokter, jadi farmasis, membantu pasien, ya satu kakinya yang nanti harusnya bisa mindah kaki yang lain masuk ke surga, bisa jadi kita terjun ke neraka ya, karena petugas kesehatan itu seperti di pertengahan ya, satu kaki di surga, satu kaki di neraka, tergantung kita bisa teliti memahami apa yang terjadi dengan segala ilmu kita, berusaha membantu pasien secara maksimal, akan menentukan nasib kita nanti ya. Jadi adik-adik berperan sangat penting untuk memonitoring efek samping, mengevaluasi terapi dan edukasi terkait toksisitas obat tersebut pada otot. Alhamdulillah selesai. Silahkan Dokter Indri, bisa diakhiri atau ada Langsung pertanyaan? tutup aja. Langsung tutup. Pasti ada yang nanya nih bakalan. Atau ada yang nanya? Udah pada pengen beli takjil. Iya, beli takjil. Udah langsung diakhiri aja wes. Oh ya, baik. Baik adik-adik, Dokter Indri terima kasih semua atas kehadirannya dalam kuliah kita. Semoga dapat dipahami, tapi yang lebih penting lagi semoga muncul banyak pertanyaan sehingga adik-adik bisa lebih jauh mendalami, membaca lagi dengan berbagai sumber. Kami siap selalu untuk menerima pertanyaan. Kalau sekarang belum bisa ditanyakan nomor kami ke temannya yang sudah mempunyai. Kita akhiri semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Dokter Indri. Terima kasih dokter. Mari Lip sama-sama. Selamat buka puasa. Terima kasih.